Shalom teman-teman PMK dari berbagai kampus yang ada di Jakarta. Puji Tuhan, hari ini kita boleh berkumpul untuk beribadah dan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Kalau boleh, aku mau dong melihat senyum sukacita dari wajah teman semua. Karena senyum adalah salah satu wujud syukur atas berkat dan rahmat yang telah Tuhan berikan di sepanjang kehidupan kita. Mari aktifkan kameranya dan tampilkan senyum sukacita di wajah teman semua. Baiklah, sekarang kita akan memulai ibadah PMKJ hari ini. Mari mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Aku mempersilahkan kita untuk bersaat teduh sejenak. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, sungguh bersyukur Tuhan atas kasih setiamu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan atas napas kehidupan yang masih Engkau percayakan kepada kami hingga saat ini. Bersyukur juga Engkau telah mengumpulkan kami Tuhan melalui media Zoom ini untuk bersama-sama beribadah dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, saat ini kami ingin berdoa Tuhan kepada setiap jemaat-Mu, kiranya teman-teman kami yang masih belum hadir, boleh Engkau berikan kerinduan Tuhan untuk boleh hadir bersama dalam ibadah ini, dan juga kiranya Engkau berikan hati yang benar-benar rindu untuk beribadah kepadamu bagi kami semua. Kiranya hati dan pikiran kami hanya tertuju padamu saja. Juga menyerahkan Tuhan setiap device dan jaringan kami, kiranya setiap device dan jaringan kami Tuhan boleh mendukung berjalannya ibadah ini. Juga menyerahkan Tuhan nanti pembicara kami Tuhan agar bisa menyampaikan firman-Mu dan dapat kami dengar dan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Ini Tuhan, doa dan seruan kami serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, dalam nama anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Setiap hari adalah hari yang baru. Begitu juga kasih Tuhan selalu baru dan tidak pernah ada habisnya. Bapa, Engkau sungguh baik, mari menyanyikan lagu ini.
Kita akan mendengarkan sharing kampus yang disampaikan oleh Indria sebagai perwakilan dari UNC. Kepada Indria dipersilahkan. Suaraku jelas, Kakak? Ya, sudah terdengar. Ya, shalom kakak abang semua. Mungkin juga ada adik-adik yang dari 2020 atau 2021. Puji Tuhan, Tuhan terus jaga persekutuan kita sampai hari ini. Sekarang aku mau sharing tentang kampusku di Universitas Negeri Jakarta, tepatnya di Jakarta Timur. Bersyukur atas mungkin aku kirim di kolom chat supaya kita sama-sama bisa mendengarkan kalau misalnya suaraku putus-putus ya. Bersyukur untuk program TWP yang terlaksana. Jadi TWP itu kayak persiapan pelayan juga di beberapa kampus kayak training WL dan pemusik. Jadi sebelum melayani kita membina mereka dulu selama 2 hari sebelum mereka diutus. Itu sudah terlaksana, kami bersyukur banget. Ada sekitar 80 lebih mahasiswa baru yang mendaftar dan memberikan diri untuk melayani di PMK. Terus program kerja yang sudah terlaksana sampai 3 bulan ini di tingkat fakultas maupun universitas. Terus kelompok kecil yang mulai aktif lagi, yang tahun sebelumnya nggak pernah kakak sama sekali, tapi tahun ini mulai digencarkan lagi. Sama persekutuan yang mulai hybrid di beberapa fakultas. Jadi dari jemaat sendiri dan dari kami pengurus sudah siap gitu buat hybrid karena di kampus juga puji Tuhan sudah dilonggarkan buat kita kumpul-kumpul. Jadi kalau kuliah aja bisa hybrid, kenapa persekutuan nggak bisa gitu, dan terlaksana di beberapa fakultas. Tapi ada beberapa hal juga yang perlu kami sharingkan, kayak kakak yang masih belum aktif, bahkan ada yang belum masuk bab 1 sama sekali, itu supaya bisa aktif lagi walaupun mungkin PKK-nya udah lulus, AKK-nya masih mahasiswa, supaya itu nggak jadi halangan gitu buat mereka, supaya bisa kelompok kecil. Terus mahasiswa yang belum memiliki PKK, ini sih kayak mahasiswa yang tidak bergembala, cukup prihatin sekali supaya bisa dapat PKK atau PKTB, kelompok tubuh bersama, supaya bisa dibina dengan baik. Terus tanggal 11 nanti kita ada evaluasi kepengurusan supaya bisa lancar, ibadahnya lancar, sesi sidangnya lancar, supaya saran-saran yang diberikan oleh kakak abang bisa membuat PMK jadi lebih baik lagi dan nggak ada yang kepahitan gitu, karena kepengurusan ini masih sangat jauh sampai Desember nanti, supaya kita bisa sama-sama semangat. Terus persekutuan yang sulit mencari pelayan, ini juga jadi pergumulan kami karena setiap persekutuan yang melayani itu aja gitu. Dan ini nggak hanya disinggung oleh jemaat, tapi kita yang PTK juga bingung gitu kenapa dia lagi yang melayani. Padahal banyak jemaat yang bisa jadi WL dan pemusik, tapi susah banget buat dimintain. Terus di PTK 2022 ini hanya sedikit yang bisa main musik. Jadi yang main musik ya dia lagi, atau enggak kita pakai musik dari YouTube. Padahal sumber dayanya kita banyak banget gitu kan, sangat disayangkan. Terus kita juga berdoa buat persekutuan full offline di Secret ataupun di gedung-gedung biar segera diberikan jawaban dan pihak universitas boleh konfirmasi. Jadi belum ada kabar sampai sekarang kuliah itu tetap online atau offline gitu, biar ada segera konfirmasi dari pihak universitas sendiri. Terus CPKK juga bisa dapat panitia. Bersyukur ketua dan sekretaris bendara udah menerima, tapi panitia-panitia ke bawahnya belum ada, kayak si acara, si dana gitu, itu belum ada. Jadi supaya kita bisa dapat panitia yang benar-benar sungguh-sungguh mau melayani dan metode pembinaannya boleh tepat, karena PKK kita sedikit banget. Jadi dengan panitia yang sedikit, tapi kita mau pembinaannya tuh tetap
efektif gitu, sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Terus CPKK yang mungkin masih bergumul, apakah tahun ini dia diutus atau enggak, kiranya bisa menggumulkannya dengan baik, supaya setelah jadi PKK dia nggak terpaksa atau malah lepas tanggung jawab. Tuh. Sekian dari aku, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Indria yang dari UNJ yang telah menyampaikan sharing kampusnya untuk kita hari ini. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Kepada pendoa dipersilahkan. Oke, suaraku terdengar jelas kan ya? Ya, sudah terdengar. Terima kasih Indria untuk sharingnya dari kampus UNJ. Teman-teman semua, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami berterima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu sehingga kami dapat beribadah bersama Tuhan di Zoom pada hari ini dengan kondisi yang baik-baik saja Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin mengangkat pokok doa kami Tuhan. Kami ingin berdoa untuk bangsa Indonesia ya Bapak, untuk bangsa ini biar kiranya Tuhan Engkau yang memberkati bangsa Indonesia Tuhan dari tanah, air, udaranya, Engkau memberkati semuanya Tuhan. Engkau juga memberkati segala apapun tantangan yang sedang dihadapi oleh bangsa ini Tuhan. Misalkan Tuhan ada virus Tuhan yang sedang melanda Indonesia juga Tuhan setelah COVID-19. Biar kiranya Tuhan sama seperti Engkau menyertai kami selama pandemi COVID-19 ini, Engkau juga menyertai kami Tuhan selama virus yang ada di Indonesia ini Tuhan. Engkau juga yang memberkati Tuhan untuk setiap pemimpin-pemimpin negeri kami Tuhan, Kau memberkati dari jajaran yang tertinggi hingga yang terendah, Kau memberkati Pak Jokowi serta wakil dan menteri-menterinya Bapak, Kau memberikan hikmat, kebijaksanaan, roh takut akan Tuhan menyertai mereka di dalam setiap kegiatan yang akan mereka lakukan ya Tuhan. Kami juga yang berdoa Tuhan untuk Gubernur Jawa Barat Tuhan, Pak Ridwan Kamil yang ditinggalkan Tuhan oleh anaknya Tuhan, Bang Emeril. Biar kiranya Engkau yang memberikan kekuatan Tuhan kepada keluarga yang ditinggalkan, Engkau yang memberikan kelegaan pada Pak Ridwan Kamil dan keluarga Tuhan, biar kiranya kondisi Bang Emeril dapat diberikan secara jelas Tuhan dan jasadnya dapat ditemukan juga ya Bapak. Kami juga yang berdoa Tuhan untuk banyak PHK Tuhan yang sedang terjadi di bangsa ini Tuhan semenjak COVID-19 berlangsung Tuhan, biar kiranya Engkau yang menyertai Tuhan anak-anak-Mu yang terkena dampak dari PHK ini ya Bapak. Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan mereka, Engkau yang menyediakan apa yang mereka perlukan Tuhan, biar kiranya penyertaan-Mu sempurna atas anak-anak-Mu yang mungkin terkena PHK ini Tuhan. Juga Engkau yang memberkati Tuhan setiap kebutuhan anak-anak-Mu, biar sekiranya penyertaan-Mu sempurna atas kami semua Tuhan. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk pokok doa dari Indria dari UNJ. Bersyukur Tuhan untuk terlaksananya latihan untuk WL dan pemusik yang sudah ada Tuhan, di mana sudah ada 80 orang Tuhan yang bersedia Tuhan, biar kiranya Engkau yang menyertai Tuhan, selalu 80 orang ini dan teman-teman pengurus dari UNJ, Engkau memberikan hati kepada setiap pelayan dan pengurus Tuhan untuk selalu setia Tuhan dalam pelayanannya di UNJ ini Tuhan. Biar kiranya juga Engkau memberkati setiap program kerja yang sudah terlaksana di UNJ, Engkau terus menyertai mereka program kerja demi program kerja ke depannya, biar kiranya setiap program kerja yang akan diadakan Tuhan dapat semakin membentuk kesehatan juga di dalam kepengurusan teman-teman di UNJ-nya juga ya Bapak. Kau juga yang memberkati untuk setiap kelompok kecil yang sudah mulai aktif lagi, Kau yang juga memberkati Tuhan setiap tantangan-tantangan yang dihadapi oleh para PKK dan AKK-nya juga Tuhan, biar Engkau yang turut campur tangan atas setiap kehidupan PKK-PKK-nya, apapun pergumulan atau apapun kesibukan yang sedang dihadapi oleh PKK-PKK-nya, tidak menghalangi mereka untuk tetap menjangkau AKK-AKK-nya ini Tuhan, sehingga AKK-AKK-nya ini dapat merasakan Tuhan dan dapat merasakan dibina juga oleh para PKK-PKK yang ada ya Bapak. Engkau juga yang memberkati setiap
evaluasi kepengurusan yang diadakan pada tanggal 11 nanti ya Tuhan, biar sekiranya pengurus nanti dapat menjadi ajang keterbukaan Tuhan untuk setiap pengurus UNJ Tuhan. Engkau yang membukakan setiap hati yang mungkin tersakiti Tuhan. Engkau juga yang memberikan kerendahan hati untuk saling terbuka satu sama lain, sehingga bukan dengan tujuan untuk menyakiti hati satu sama lain, tapi untuk semakin menyatukan Tuhan hati pelayanan mereka di UNJ pada kepengurusan mereka kali ini ya Bapak. Engkau juga memberkati setiap persekutuan yang akan diadakan Tuhan, untuk yang hybrid maupun full offline ya Tuhan, biar kiranya Kau memberikan kejelasan mengenai persekutuan yang akan diadakan juga Tuhan. Engkau juga mencukupi setiap pelayan yang mereka butuhkan Tuhan, biar kiranya Engkau yang menjamah setiap hati para jemaat di UNJ untuk memiliki hati yang rindu untuk melayani-Mu di kampus mereka masing-masing ya Tuhan. Engkau juga memberkati setiap CPKK yang akan digumulkan, yang akan nantinya menjadi PKK, biar sekiranya setiap jawaban yang akan mereka pilih Tuhan bukan berdasarkan keegoisan atau ikut-ikutan dengan teman saja, tapi biar kiranya memang mereka memiliki hati yang rindu untuk membina anak kelompok kecil mereka nanti ya Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan mendengarkan warta untuk hari ini. Kepada pewarta dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih. Baik teman-teman, kita akan mendengarkan warta pada hari ini. Itu pertama, warta pertama kita ada pelayan ibadah pada hari ini. Yang pertama itu ada MC Cika dari PKN STAN Angkatan 2019, dan singernya itu ada Valentina dari BINUS Angkatan 2020, dan pemusiknya itu ada Tommy, Uki Angkatan 2018, dan asernya itu ada aku sendiri, Ellen, dari UKI Angkatan 2020, dan sharing kampus hari ini itu ada Indria dari UNJ Angkatan 2019, dan pendoa syafaat kita ada Anthony dari FHUP Angkatan 2019, dan slider kita hari ini itu ada Yohana dari PNJ Angkatan 2021, dan yang terakhir ada pembicara kita hari ini yaitu Mas Pur. Buat teman-teman boleh nih beri apresiasi untuk pelayan kita pada hari ini melalui room chat ataupun reaction di Zoom. Oke, boleh next. Nah, teman-teman, Bible study kita hari ini saat ini sudah masuk dalam seri kepemimpinan dan pelayanan. Gitu. Oke, boleh next. Nah, jika teman-teman ingin melihat kembali rekaman Bible study kita pada hari ini, ataupun mau melihat nih rekaman Bible study sebelum-sebelumnya, melihat materi Bible study, buletin Nehemia, materi pemuridan online, itu teman-teman bisa melihat di link yang tertera. Dan juga jangan lupa nih teman-teman, follow Instagram PMK Jakarta, dan juga YouTube Perkantas Jakarta. Begitu. Oke, boleh next. Ya, teman-teman, kembali aku mengajak teman-teman untuk hadir dalam Bible Study minggu depan, tepatnya di hari Selasa, 14 Juni 2022. Jadi teman-teman dapat kembali join untuk mengikuti Bible Study kita. Oke, boleh next. Nah, teman-teman, HUT ke-51 Perkantas ada lagi nih dengan tema Tuhan itu baik. Gitu. Jadi, sorry teman-teman, HUT Perkantas ke-51 hadir kembali pada tanggal 2 Juni 2022. Itu diadakan jam 16.00 sampai 18.00 WIB. Nah, ini diadakan hybrid ya teman-teman. Dan juga ada nih persekutuan doa dan perayaan dari HUT Perkantas ke-51 dengan tema Tuhan itu baik.
yang akan diadakan hari Rabu 29 Juni jam 18 WIB melalui via Zoom, teman-teman. Oke, boleh next. Oke, sekian warta hari ini. Kepada MC aku persilahkan. Terima kasih kepada Ellen yang telah menyampaikan warta untuk hari ini. Begitu besar dan hebat perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Meskipun seringkali kita tidak setia dan mudah berubah, Ia adalah Tuhan yang tetap sama dan tidak akan pernah berubah. Ia selalu mencukupkan, memampukan, dan menyertai kita, meskipun kita seringkali mengecewakan dan tidak melakukan kehendak-Nya. Mari naikkan pujian bagi Tuhan kita yang indah dan mulia. Kita menyanyikan Tiada Sepertimu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Mas Pur. Kepada Mas Pur, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, sebelumnya selamat sore semua ya, selamat menjelang malam. Sebelumnya saya ingin mengajak kita semua untuk bersatu dalam doa ya. Kita berdoa ya. Bapa, kami datang untuk bersama-sama belajar firman-Mu. Untuk itu, hal pertama yang kami minta, sucikan hati kami, agar kami bisa melihat kebenaran-Mu, memahaminya, mendekatnya, menjadikan itu yang berharga bagi kami, ya Tuhan. Dan yang kedua, kami mohon lewat kebenaran itu, kami bisa mendapat akses untuk mengalami perjumpaan dengan Engkau. Kiranya kebenaran itu yang adalah hal yang menolong kami bisa mengalami kedekatan dengan Engkau, relasi yang dekat dengan Engkau. Dan yang ketiga, kami mohon kiranya apa yang kami
diskusikan bersama, pikirkan bersama, itu bisa kami nyatakan dalam kehidupan kami melalui tindakan, melalui gagasan yang berubah, kami bisa menjadi berkat bagi sekitar kami. Semuanya kami mohonkan di dalam nama Yesus, Tuhan kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Ya, selamat sore semua. Mungkin ada yang belum kenal ya. Ya, saya perkenalan dulu ya. Nama saya Purwoko, bisa dipanggil Pur. Saya jadi staf, ya selamat sore juga. Saya jadi staf itu 2007, masuk 2007 di Perkantas. Pelayanan mahasiswa sampai sekarang. 3 tahun terakhir saya ambil masa sabatikal saya untuk belajar memperdalam filsafat ya, untuk menolong pelayanan Perkantas secara umum. Oke, sebelumnya saya berasal dari Teknik UI, jurusan mesin, kemudian sempat bekerja di Wijaya Karya, kalau ada yang pernah dengar namanya, WIKA singkatannya, kantornya di Cawang, dekat UKI, itu tempat saya bekerja pertama. Saya sudah menikah, 1 orang anak, anak saya kelas 2 SD. Oke, istri saya dari ekonomi UI. Cuman kami nggak pernah ketemu di kampus karena kami beda 4 angkatan. Saya lulus, dia baru masuk. Oke, itu sedikit perkenalan tentang saya. Nah, sekarang saya akan share, sebelumnya saya akan bagi paparan pada sore ini menjadi dua bagian. Yang pertama, pengantar kitab Hagai, lalu yang kedua, eksposisi dari Hagai pasal 1-nya ya. Jadi pengantar untuk menolong kita menghantar kepada pengenalan kitabnya, lalu nanti eksposisinya kita akan belajar bersama-sama. Ya, saya akan share apa yang sudah saya buat, semoga bisa. Nanti kalau tidak bisa, mungkin Ruben bisa nolong share ya, tapi saya coba dulu apa yang sudah saya siapkan. Semoga bisa ya. Sebentar. Apa sudah terlihat? Sudah, Bang. Oke, thank you ya. Ini saya cuplik judulnya dari tulisan orang ya, Rebuilding God's House. Ya, jadi ada membangun kembali bait Allah yang hancur. Jadi rebuilding, di situ ada gagasan membangun kembali, berarti sebelumnya sudah ada bait Allah tetapi hancur, sekarang dibangun kembali. Nah, pertanyaannya adalah untuk mengantar kitab ini, mengapa bait Allah bisa atau harus dibangun kembali? Mengapa bait Allah harus dibangun kembali? Yaitu pertanyaan yang mengantar kita untuk menelusuri kitab Hagai ini. Ya, sumber utama saya, sumber primer saya itu dari buku ini, An Introduction to the Old Testament, karangan Raymond Dillard dan Tremper Longman III ya. Ini buku acuan sumber primer saya dari Dillard dan Longman. Pengantar seluruh kitab-kitab dalam Perjanjian Baru. Lalu di sebelahnya ada sumber sekunder saya, ada aplikasi ya, Logos Bible Apps. Lalu ada itu Ligonier, ada YouTube dari God Question, ada beberapa hal saya ambil dari Britannica, lalu dari jurnal William Harper. Ya. Ini sumber-sumber yang saya akses untuk menolong kita semua memahami, mengantarkan kita untuk memahami kitab Hagai. Oke, nah menurut Dillard dan Longman III, sumber utama untuk memahami sejarah dari kitab Hagai berasal dari paparan kitab itu sendiri, atau dari kitab-kitab lain yang berelasi dengannya, misalkan nanti dari 2 Tawarikh gitu ya, atau dari kitab Yeremia. Jadi menurut Dillard dan Longman, untuk memahami sejarah dari kitab Hagai, menurut mereka yang paling otoritatif atau yang paling mendekati kebenaran dalam sejarah itu bersumber dari
buku Hagai itu sendiri dan kitab-kitab yang berelasi dengan kitab Hagai. Mengapa demikian? Karena menurut mereka sumber-sumber di luar itu, di luar yang dituliskan di atas, itu sangat sulit ditemukan. Nah, jadi menurut Dillard dan Longman, sebaiknya kita kembali kepada Perjanjian Lama untuk memahami sejarah kitab Hagai. Okay? Kembali kepada teks itu sendiri untuk memahami sejarah kitab Hagai. Berikutnya, nah, Hagai itu menyampaikan pesannya sejaman dengan Nabi Zakaria. Nah, nanti teman-teman bisa lihat dalam kitab Zakaria. Jadi Hagai menyampaikan pesannya itu sejaman dengan Nabi Zakaria. Tentunya dengan pesan yang berbeda. Ya. Objek atau penerima pesannya sama, tetapi Nabi yang menyampaikan berbeda dan pesan yang menyampaikan berbeda. Penerimanya sama, atau orang-orang Israel yang kembali dari perbuangan, tetapi beritanya berbeda. Ya, beritanya berbeda. Nah, di situ rekan-rekan bisa membandingkan ya antara Hagai di situ dengan Zakaria ya. Di situ penanggalannya dari buku Tremper Longman tadi itu berdasarkan penanggalan Raja Darius bertahta. Berdasarkan penanggalan Raja Darius bertahta. Itu Hagai 1 Bait Allah dibentuk atau dibangun kembali sampai Hagai pasal 2, lalu Zakaria itu masuk di pasal 1 dan seterusnya ya, seperti berkelindan atau berkelindan itu seperti saling menguatkan antara Nabi Hagai dan Nabi Zakaria. Okay? Lalu kalau teman-teman lihat ada Ezra di situ, ya, kitab Ezra itu menggambarkan bagaimana euforia dari umat Allah setelah Bait Allah selesai. Hal pertama dilakukan oleh Ezra adalah mengajarkan kembali firman Tuhan. Ya, jadi Bait Allah terbangun, lalu firman Tuhan diajarkan. Itu dua kombinasi yang sangat kuat untuk membangun kembali spiritualitas umat yang sempat hancur karena menolak taat kepada Tuhan. Ya, Bait Allah dibangun di zaman Hagai dan Zakaria, kemudian di zaman Ezra firman Tuhan diajarkan kembali ya. Ayat yang terkenal di Ezra adalah Ezra 7 ayat 10. Ezra bertekad untuk mengajarkan firman Tuhan kepada orang-orang yang kembali dari pembuangan. Oke, jadi ini gambaran penyampaian pesannya perbandingan Hagai dengan Zakaria. Oke, saya lanjut. Saya masuk ke Hagai. Ya, Hagai itu sebuah nama yang diambil dari istilah Yahudi yang berarti festival atau hari raya. Para ahli meyakini bahwa Hagai dilahirkan ketika terjadi festival dalam tradisi Yahudi atau terjadi hari raya dalam tradisi Yahudi. Ada beberapa hari raya, kemungkinan para ahli meyakini ada salah satu hari raya itu yang dipakai untuk menjadikan nama Hagai. Ya. Ada beberapa hari raya Paskah, hari raya Pondok Daun, tapi para ahli belum sepakat hari raya mana yang benar-benar persis Hagai lahir, ya, karena susah mencari sumbernya itu. Lalu berikutnya, biasanya festival atau hari raya umat Yahudi itu biasanya dikaitkan dengan tindakan Allah kepada mereka. Ya, hari raya tadi Paskah, Israel dilepaskan dari Mesir, hari raya Pondok Daun, lalu hari raya Roti Tak Beragi dan seterusnya ya, biasanya dikaitkan dengan tindakan Allah kepada mereka. Bagaimana kehidupan Hagai? Nah, Alkitab tidak mencatat. Yang Alkitab catat profesinya, yaitu diambil Tuhan menjadi seorang nabi atau dipanggil Tuhan menjadi nabi. Bagaimana cara menjadi nabinya tidak dikatakan dengan jelas. Ya, berbeda dengan Hosea atau berbeda dengan Amos yang diceritakan. Nah, Hagai ini tidak diceritakan bagaimana Tuhan memilih Hagai menjadi nabi, atau seperti Yeremia yang jelas tertulis, nah ini tidak. Jadi yang kita tahu namanya berasal atau berarti ya profesinya nabi, kalau begitu tugasnya adalah menyampaikan perkataan Allah. Kepada siapa? Kepada Israel yang sudah kembali dari pembuangan di Babel. Ini sekelumit
siapakah Hagai ya? Sangat sedikit sumber yang kita ketahui menurut Tremper Longman Deter tadi dan hanya ini yang bisa kita ketahui tentang siapakah Hagai. Lanjut. Nah, sejarah kitabnya atau sejarah Israel supaya bisa kita mengerti mengapa dia kembali membangun Bait Allah. Ya, pertama-tama itu Israel ditaklukkan oleh Babel ya. Perhitungannya ini perhitungan angkanya maju ya, karena menuju ke 0 Masehi. Ya, maju menuju ke 0 Masehi. Nah, kalau sesudah Masehi menjauh dari 0 Masehi. Ya, jadi perhitungannya makin mengecil mendekati angka 0. Jadi Israel ditaklukkan sekitar 598 sebelum Masehi. Itu tertulis kemudian di Yeremia 29 dibuang oleh Allah ke Babel. Di sana harus mendirikan rumah, bercocok tanam, berkeluarga kurang lebih selama 70 tahun. Nah, jika sudah genap, Allah berjanji, maka ia akan mengembalikan mereka ke tanah perjanjian. 538, ya kurang lebih 60 tahun, Babel dikalahkan oleh Persia. Lalu Raja Kores pada masa itu mengirim Israel untuk kembali ke tanah perjanjian, kurang lebih 539-538. Itu gelombang pertama. Nah, salah satu pesan yang disampaikan Raja Kores itu ada dalam Ezra 1 ayat 2-4. Salah satu pesannya adalah untuk membangun kembali Bait Allah yang sudah hancur. Nanti rekan-rekan bisa melihat sendiri di rumah. Berikutnya, oke, ini perintahnya ya. Beginilah perintah Kores, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Tentunya Tuhan itu tentunya Tuhan orang Yahudi ya. Lalu ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Lalu perintahnya, biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Jadi Raja Kores ini masih menganggap Allah semesta langit, tetapi semesta langit ini punya rumah, ya, rumahnya itu diam di Yerusalem. Nah, rumahnya ini hancur, jadi rumahnya harus didirikan kembali. Lalu ayat 4, setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, disabik bersama sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Ya, kalau teman-teman masih ingat, ayat 4 ini menggemakan kembali perjalanan Israel ketika keluar dari Mesir untuk menyembah Allah di tanah perjanjian. Nah, untuk itu Allah memberikan emas perak kepada Israel ketika keluar dari Mesir ya, lewat orang-orang yang memberikan kepada mereka, tentunya orang-orang Mesir. Nah, ini agak mirip. Untuk ke tanah perjanjian menyembah Allah, ada harta yang disokong kepada Israel. Nah, di sini juga untuk kembali membangun, maka penduduk yang ada di sekitar Yerusalem harus menyokong mereka dengan perak dan emas, harta benda dan seterusnya, supaya pembangunan bisa terjadi. Ini perintahnya atau dasarnya yang membuat Israel harus kembali ke tanah Yehuda. Tetapi dari sudut pandang Allah atau dari sudut pandang firman Tuhan, tentunya Allah memakai Raja Kores untuk apa? Menggenapi janjinya. Sebenarnya Allah lah yang menggerakkan hati Kores untuk apa? Atau dalam rangka apa? Dalam rangka menggenapi janjinya 70 tahun Israel kembali ke tanah perjanjian. Nah, ada 3 kloter yang kembali dari pembuangan. Ya, kloter pertama di bawah pimpinan Zerubabel. Nanti namanya kita lihat ketika kita membahas pasal 1. Sekitar tahun 535 ya. Tadi perintahnya 538, benar-benar terlaksana 535. Nah, apa yang dilakukan oleh kloter pertama ini? Mereka membangun mezbah, meletakkan fondasi Bait Allah yang kedua. Setelah itu pembangunan terhenti. Lalu kloter kedua di bawah pimpinan Ezra pada tahun 458 sebelum Masehi. Setelah kembali mereka mengukuhkan hukum-hukum Allah dalam masyarakat Israel yang baru. Oke. Kloter terakhir nanti di bawah pimpinan Nehemia membangun tembok kota. Jadi kita lihat ada 3 pemimpin di sini. Zerubabel, Ezra, dan Nehemia. Yang satu membangun fondasi Bait Allah, membangun mezbah, tetapi di tengah jalan pembangunan terhenti. Nah, nanti disinilah Hagai dan Zakaria masuk ya untuk mengingatkan Israel
meneruskan pembangunan Bait Allah itu. Lalu kloter kedua, setelah Bait Allah selesai dibangun, Ezra mengukuhkan hukum Allah. Nah, ketiga, Nehemia hadir untuk membangun tembok. Ya, saudara bisa lihat karakter pemimpin di sini, peran pemimpin dalam aspek yang berbeda-beda ya. Karena tema besar kita bulan ini kepemimpinan, di sini teman-teman bisa lihat bagaimana pemimpin yang berbeda dipakai Tuhan untuk mengerjakan bagian yang berbeda. Oke, jadi Hagai dan Zakaria hadir di masa antara Zerubabel, antara Zerubabel dan Ezra. Mesbah sudah dibangun, fondasi sudah diletakkan, tetapi pembangunan terhenti. Disitulah Allah menegur Israel melalui Hagai. Ya. Setelah membangun fondasi, ternyata pembangunan terhenti selama 15 tahun. Pertanyaan yang muncul, apa yang terjadi di sana? Sehingga pembangunan itu berhenti. Kok hanya sampai fondasinya saja? Tidak menyelesaikannya sampai akhir. Nah, Dillard dan Longman III menganalisa ada 4 kondisi yang menyebabkan pembangunan terhenti. Argumen pertama, tanah di Yerusalem tandus. Ya, kalau saudara nanti punya kesempatan pergi ke sana atau bisa googling atau bisa lihat, tanahnya memang di Yerusalem tidak sesubur tanah di bagian wilayah selatan atau wilayah utara. Ya. Lalu ada banyak puing terbengkalai selama lebih 70 tahun. Apa akibatnya? Akibatnya Dillard dan Longman menafsir hal ini membuat pembangunan terlalu sulit. Jadi ada banyak hal yang harus dikerjakan, ya, dibereskan dulu semuanya, seterusnya baru bisa dibangun kembali. Ya, ini membuat pembangunan sulit. Itu argumen pertama. Alasan kedua, terjadi ketegangan antara orang Israel yang tidak ikut dibuang dengan penduduk yang kembali dari pembuangan. Ya, puncaknya nanti terjadi pada zaman Nehemia. Ini orang-orang Israel yang dulu 70 tahun sebelumnya tidak ikut dibuang, tetapi tetap tinggal di situ, beranak pinak, beranak cucu, dan seterusnya. Nah, terjadi ketegangan dengan penduduk yang kembali dari perbuangan. Nah, puncak ketegangannya nanti terjadi di zaman Nehemia. Nanti teman-teman bisa lihat Nehemia pasal 6, bagaimana ketegangan itu memuncak di situ ya. Dan masalahnya akan terselesaikan di zaman Nehemia. Berikutnya, karena Yerusalem pada masa itu di bawah penjajahan Babel, maka kota Yerusalem dibebaskan oleh Babel untuk disinggahi oleh orang dari beragam daerah, beragam suku bangsa. Jadi yang tinggal di Yerusalem bukan sekedar orang Yahudi yang sudah ditinggalkan atau orang Yahudi yang tidak mau pergi ke Babel, tapi ada juga orang-orang dari suku bangsa yang lain. Dan juga ada pejabat-pejabat dari kerajaan Persia yang ditempatkan di Yerusalem. Nah, mereka ini semua ingin mencari nama di hadapan Raja Kores dan kelak nanti Darius. Supaya apa? Supaya mereka bisa naik jabatannya. Nah, mereka yang menghambat orang-orang di Yerusalem ini membangun Bait Allah kembali, diberikan kabar miring, kabar hoax ya, bahwa mereka nanti akan istilahnya apa ya, memberontak dan seterusnya. Jadi pejabat-pejabat dan juga orang-orang asing itu yang ingin mencari nama kepada Raja Kores dan nanti Raja Darius ya. Itu yang bisa menghambat mereka. Alasan terakhir, keempat, alasan internal, ada orang-orang tua yang maksudnya tua dalam pengertian mungkin mereka usia 30-40 tahun ketika dibuang ke pembuangan, mereka masih menyaksikan kemegahan bait suci pertama yang dibangun oleh Salomo. Nah, orang-orang tua ini mungkin menyampaikan kabar atau pengalaman atau kisah bagaimana kemegahan bait suci itu, dan kisah itu mungkin terus didapat dari generasi ke generasi selama 70 tahun. Nah, ketika mereka balik, disuruh Allah membangun bait suci, entah tanpa sadar mereka mereka merasa terbebani. Apakah kemegahannya, kebesarannya sebesar bait suci yang pertama? Nah, akhirnya mereka mengalami discourage. Ya, jadi menurut Dillard dan Longman, 4 hal ini yang kemungkinan besar membuat pembangunan itu terhenti.
pekerjaannya rumit karena ada banyak hal yang harus dibereskan, ada konflik internal, ada konflik eksternal, dan terakhir ada discourage yang terjadi. Ya, kalau kita nanti sebagai pemimpin, mungkin keempat hambatan ini juga akan kita alami. Kita merasa pekerjaan itu banyak sekali, jadi akhirnya kita malas mengerjakannya. Ya, kadang-kadang kalau nanti rekan-rekan mengerjakan seminar atau mengerjakan skripsi atau mengerjakan tesis kalau ada yang S2, wah ini yang dibaca banyak banget. Lalu apa yang dilakukan? Bisa jadi yang dilakukan adalah berhenti untuk membaca. Tapi sayangnya berhentinya kelamaan. Ya, di sini berhentinya 15 tahun. Ya. Kalau kita mungkin berhentinya kelamaan bisa 3 bulan, 4 bulan, nah itu hati-hati ya. Lalu kadang-kala kalau kita jadi pemimpin juga kita punya konflik internal ya. Mungkin di dalam kepengurusan terjadi konflik dan seterusnya. Atau juga ada hambatan eksternal. Atau mungkin ada hambatan atau saudara mengalami discourage dengan kisah-kisah yang disampaikan oleh penatua-penatua di kampus kalian masing-masing. Dulu zaman kami, begini. Itu zaman sebelum corona melanda. 4 hal ini bisa membuat saudara berhenti, tanda kutip, melakukan pemuritan. Ya, ini sedikit refleksi yang bisa saya bagikan ke teman-teman. Hati-hati untuk hal itu ya. Nah, ingat dari Ezra 1 ayat 4, setiap orang yang tinggal dimanapun ada sebagai pendatang seharusnya menyokong penduduk setempat ya, untuk memberikan persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Tetapi yang terjadi adalah mereka tidak mendapatkan itu karena ada konflik eksternal tadi. Ya. Lalu, apa yang dilakukan selama 15 tahun itu? Nah, yang dilakukan selama 15 tahun, Israel memilih untuk melakukan apa yang mereka anggap penting, yaitu apa? Membangun kehidupan mereka. Membangun rumah, bercocok tanam. Nah, hal ini dilakukan kira-kira 15 tahun lamanya. Sehingga pembangunan Bait Allah terhenti. Nanti kita akan bahas lebih dalam di Hagai pasal 1 ayat 3-11. Ingat kembali 4 kesulitan di atas, dan seharusnya mereka memiliki satu keuntungan, yaitu apa? Mereka punya harta yang banyak yang menyokong mereka. Tapi yang terjadi, pembangunan terhenti. Mereka hanya membangun fondasi dan mesbah saja. Oke, dalam konteks inilah, dalam sejarah seperti inilah, Allah mengutus nabi-Nya untuk memberikan mereka semangat, encourage ya. Ketika mereka mengalami discourage, Allah memberikan nabinya untuk mengencourage mereka untuk melanjutkan pembangunan. Nah, pesan utama kitab Hagai ya dari bacaan saya sana sini, saya simpulkan bisa dibandingkan dengan kutipan Tuhan Yesus dalam Lukas 14. Ini kutipannya saya bacakan. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Mengapa harus berpikir matang supaya bisa menyelesaikan? Jawabannya adalah supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikan. Ya, ini gambaran yang bisa menyimpulkan keseluruhan kitab Hagai ya. Nah, ingat bagian ini diberikan Tuhan Yesus dalam konteks pemuritan, melepaskan diri dari segala miliknya. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Artinya apa? Memprioritaskan apa yang Allah inginkan. Ya, cuplikan kalimat Yesus ini dalam konteks pemuritan menurut saya sangat tepat menggambarkan keseluruhan kitab Hagai. Mereka harus menjadi murid yang apa? Yang memilih prioritas yang benar, yang menyadari prioritasnya dan menyelesaikannya. Itu juga gambaran murid ya. Kita sebagai murid Kristus diharapkan berpikir dengan jernih, dengan jelas. Apa harga yang harus dibayar? Apa tujuan yang ingin dicapai?
Lalu bagaimana kita mencapai ke arah sana? Ya. Ini penutup dari pengantar kitab Hagai. Belum penutup. Pembagian kitabnya saya berdasarkan Tremper Longman-Deter tadi membagi kitab Hagai berdasarkan Hagai menyampaikan firman-Nya, nubuatan atau firman disampaikan ya. Jadi pertama Hagai 1 ayat 1 sampai 11 itu disampaikan kurang lebih 29 Agustus 520 sebelum Masehi. Kemudian respon umat sampai 15. Ini pakai buku bahasa Inggris ya, ESV. Tremper Longman-Deter itu. Lalu firman kedua, nubuatan kedua yang disampaikan itu Hagai 2 ayat 1 sampai 9, 17 Oktober 520 sebelum Masehi. Nah, firman ketiga dan keempat itu disampaikan satu waktu yang sama, 18 Desember. Tetapi ada dua objek penyampaian. Nanti yang ketiga, yang keempat beda. Yang keempat khusus kepada Zerubabel nanti. Ya, ini pembagian yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Lalu kata-kata kunci untuk menghayati Hagai itu adalah datanglah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Kata reruntuhan, kata rumah. Lalu kata kemuliaan. Lalu kata tinggal di tengah-tengahmu. Kata kutuk berkat atau gagasan kutuk, gagasan berkat. Dan terakhir, Zerubabel, pemimpin Yehuda. Itu penting untuk menghayati kitab Hagai. Ya, sebagai penutup dari pengantar ini, kitab Lukas ini menurut saya paling pas untuk menggambarkan keseluruhan kitab Hagai. Demikian pula lah tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, memprioritaskan apa yang Allah inginkan. Konsekuensinya belajar melepaskan diri, dialah yang akan menjadi murid. Nah, murid berarti orang yang menyelesaikan sampai akhir. Karena Yesus juga menyelesaikan sampai akhir. Di kitab Yohanes dia berkata, tetelestai, selesailah sudah. Atau genaplah sudah. Oke, saya stop share. Saya akan masuk ke pembahasan firman-Nya. Saya akan ganti lagi. Ya, teman-teman, untuk firman-Nya saya memakai Word, tidak memakai PPT, karena ada hal-hal yang penting yang tidak bisa disampaikan lewat PPT. Lalu yang kedua, saya mohon maaf pakai Alkitab terjemahan ESV. Kalau ada teman-teman yang sulit mungkin, nanti bisa lihat Alkitabnya atau bisa lihat handphonenya ya. Nah, saya akan coba sebisa mungkin untuk menolong kita memahami ini. Kenapa pakai ESV? Karena ada hal-hal yang menurut saya butuh disampaikan pakai itu yang tidak bisa keluar dengan dengan gamblang di bahasa Indonesia. Oke. Kalau pakai ESV itu dia 15 ayat pas. Kalau pakai bahasa Indonesia dia pakai ada 2 ayat 1a, pasal 2 ayat 1a. Oke. Nah, saya lanjutkan saja ya. Ini firman-Nya disampaikan di zaman Raja Darius, terutama di tahun kedua, ya, in the second year of Darius, the king. Bulan ke-6, hari pertama dari bulan itu. Lalu, the word, ya, itu firman Tuhan, firman dari Allah, dari Tuhan, ya, sampai kepada Hagai. Profesinya tadi, prophet. Penerimanya, Zerubabel, dia anak dari Sealtiel. Profesinya saat itu gubernur dari Yehuda yang ditunjuk oleh pemerintah Persia untuk menjadi pemimpin secara politik ya. Tetapi juga kepada Yosua, anak dari Jehozadak dengan profesi sebagai imam besar. Ya, jadi firman yang pertama disampaikan ini penerimanya secara spesifik adalah pemimpin. Ya, penerimanya ini secara spesifik adalah pemimpin. Ya, nanti kita akan lihat implikasinya ke bawah ya. Bukan kepada rakyat umum, tapi spesifik kepada pemimpin. Zerubabel dan Yosua. Ya, kenapa
cantumkan peran mereka pada masa itu, gubernur dan imam besar. Oke, apa isi firman Tuhannya? Yang dikatakan di situ yang berulang ya, says the Lord of hosts. Jadi Allah semesta langit atau Allah pemimpin seluruh kerajaan langit. Ya, di sini Lord of hosts itu menggambarkan kepemimpinan Allah. Ingat tadi gambarannya adalah pekerjaan terhenti. Nah, supaya pekerjaan itu bisa lanjut, maka butuh pemimpin. Nah, di situ digambarkan Allah sebagai pemimpin, Lord of hosts. Ya. Allah yang adalah pemimpin itu menyadari, melihat apa yang terjadi 15 tahun. Umat berhenti membangun. Allah tahu kesulitan mereka. Allah memperhatikan. Makanya Allah bisa berkata di ayat 2, orang-orang ini berkata, belum waktunya untuk membangun bait Allah. And these people say the time has not yet come to rebuild the house of the Lord. Itu perkataan Tuhan. Tuhan mengevaluasi mereka 15 tahun yang mereka tanda kutip ya bisa dibilang sia-siakan. Mereka berkata belum waktunya membangun, belum waktunya membangun. Lalu padahal seharusnya yang terjadi adalah saatnya ini membangun. Is it a time for you yourself membangun? Justru mereka tidak membangun. Ya. Justru buat mereka yang penting adalah membangun rumah mereka di tempat. Sehingga implikasinya, akibatnya rumah Allah itu tetap menjadi kehancuran, ruin. Tetap berantakan, tetap berserakan. Jadi ayat 2-4 teman-teman itu bentuk evaluasi Allah kepada umat. Bentuk evaluasi Allah kepada umat. Umat berkata, belum waktunya membangun. Justru Allah berkata, ayo bangun. Tetapi karena umat berkata, belum waktunya membangun, maka umat memikirkan saatnya sekarang membangun rumahnya masing-masing. Implikasinya adalah bait Allah hancur. Nah, implikasi yang lebih dalam adalah Allah tidak ingin umat kembali jatuh seperti pengalaman nenek moyang mereka. Kembali apa? Kembali melakukan hal yang tidak berkenan, yaitu apa? Menolak Allah. Sebelum itu terjadi, Allah mengirimkan nabi-Nya. Dan nanti kita akan lihat bedanya Israel sebelum pembuangan dan setelah pembuangan. Di sini saya bisa bayangkan Allah intervensi. Sebelum kamu jatuh lebih dalam menolak aku kembali, tidak taat kepada aku kembali, padahal di Ezra pasal 1 tadi kita telah baca, Allah melalui mulut Raja Kores memerintahkan Israel membangun kembali. Jadi mereka menunda pembangunan, teman-teman, itu bukan sekedar menunda pembangunan, tetapi apa? Ada indikasi mereka ingin kembali melawan Allah. Nah, sebelum itu terjadi, Allah sudah memberikan intervensi. Sebelum itu terjadi, Allah mengintervensi mereka. Umat sebelum pembuangan, Allah memberikan nabi-nabinya mengintervensi, tetapi mereka mengeraskan hati. Berkali-kali Allah kirim nabi-nabinya, mereka mengeraskan hati. Dan akhirnya Allah menghukum mereka. Mari kita lihat di sini. Ketika Allah intervensi, apa respon umat? Ya, apa bentuk intervensi Allah? Tentunya bentuk intervensi Allah lewat firman-Nya ya, melalui Hagai. Nah, apa isi firman-Nya? Isi firman-Nya adalah consider your ways. 2 kali kata ini muncul. Ini yang saya maksud consider your ways, yang buat saya lebih jelas maknanya kalau pakai bahasa Inggris. Ya, Indonesia sih muncul perhatikan ya. Tetapi di sini sangat jelas kalau saya bikin dalam struktur seperti ini. Consider your ways. Ini sebuah kalimat imperatif, di dalamnya ada ide mengkonfirmasi, mengarahkan pandangan, menata ulang, mengukuhkan. Atau bahasa sederhananya adalah, lihat sekitarmu. Arahkan pandanganmu pada sekitarmu. Apa yang terjadi 15 tahun? Engkau menabur, tetapi tidak menuai hasil yang banyak. Engkau makan, tetapi tidak kenyang. Engkau minum, tetapi enggak pernah puas. Engkau memakai pakaian, tapi tidak pernah menikmati kehangatan, mendapatkan kehangatan. Ya, Israel suhunya dingin, saudara sekalian.
engkau mendapat upah, tetapi seakan-akan upah itu ditempatkan kepada tanda kutip dompet yang bolong. Lolos terus uang itu, tidak bisa menikmati berkat Tuhan. Ayat 6, Tuhan menyuruh mereka, lihat sekelilingmu, pandang sekelilingmu. Apa yang terjadi di situ? Apa tanda-tandanya yang kau lihat itu? Perhatikan. Lihat itu. Jadikan itu informasi untuk apa? Menata ulang konsep-konsepmu tentang Allah dan tentang perintah. Baru berikutnya, ayat 7 Tuhan bilang, consider your ways, punya gagasan yang sama seperti ayat 5. Naik ke atas gunung. Ambil kayu di situ. Bangun rumah Tuhan. Ya. Ayat 6 berbanding terbalik dengan ayat 8. I may take pleasure in it, and that I may be glorified, says the Lord. Jadi, saudara sekalian, ketika bait Allah dibangun, bukan sekedar urusan bait Allah selesai, tetapi apa? Ada urusan spiritual di situ. Allah kembali ditaati oleh umat. Ketika Allah kembali ditaati oleh umat, maka kemuliaan Allah akan terpancar ke seluruh dunia. Ya. Orang yang bisa menjadi berkat bagi dunia adalah orang yang punya gagasan iman seperti Abraham. Gagasan iman seperti Abraham adalah gagasan ketaatan. Karena iman Abraham taat, kata Ibrani. Meninggalkan Ur Kasdim sampai ke tanah perjanjian. Dan Allah rindu umat kembali taat kepadanya. Olehmu, kalau Allah kepada Abraham, olehmu aku akan mendirikan satu bangsa yang bisa menjadi berkat. Ya. Syarat jadi berkat adalah cuma satu, saudara. Punya iman. Untuk apa? Melakukan ketaatan. Itu yang Allah inginkan terjadi di ayat 8. Muncul lagi ayat 9, evaluasinya. Jadi ayat 6, ayat 9 itu hal yang mirip, tetapi di ayat 8 itu hal yang spesifik Allah sampaikan. Ya. You look for much and behold, it come little. Kamu berharap banyak, tetapi yang dituai sedikit. Ketika engkau bawa ke rumah, aku membuyarkannya. Ya. Aku membuyarkannya. Lalu kalimat Tuhan ayat berikutnya 9b, mengapa itu semua terjadi? Mengapa? Muncul lagi. Seperti di atas. Ada kata ruin, di bawah juga ada kata ruin. Ada kata house, ada kata house. My house that lies in ruins. Rumahku tetap menjadi reruntuhan. Mengapa itu semua terjadi? Ya. The time has not come yet. Mirip dengan kamu menyibukkan dirimu sendiri, menyibukkan kepentinganmu sendiri. Rumah Allah menjadi prioritas kesekian. Ya. 2-5 itu muncul kembali di antara 9 sampai 11 ya. Therefore, heaven above you menutup berkatnya, bumi menutup berkatnya. Ya. Awan menutup berkatnya, bumi menutup berkatnya. Dan aku memanggil kekeringan hadir di seluruh daerahmu sehingga engkau tidak bisa menikmati berkat dari pertanianmu. Anggurmu, minyakmu, semua yang engkau harapkan dari tanah tidak terjadi. Tidak terjadi. Ya. Jadi, perintah Tuhan, 2, consider your ways. Consider sekitarmu, lalu consider apa perintah Allah kepada kamu. Nah, setelah firman dikasih, apa respon pemimpin? Apa respon pemimpin? Di sini. Ya, tadi di ayat 1 penerimanya itu Zerubabel ya. Zerubabel. Lalu Joshua penerimanya. Nah, di sini menarik. Apa respon Zerubabel? Dan apa respon Joshua? Respon mereka adalah obey terhadap suara Tuhan Allah mereka. Yang disampaikan melalui Hagai, sang nabi. Yang dikirimkan Allah kepada mereka. Ini tadi saya bilang, saudara melihat kembali gambaran iman Abraham muncul di pemimpin ini ya, Zerubabel dan Joshua. Ketika Allah menyampaikan firman-Nya, Zerubabel dan Joshua memiliki sikap obey.
Di balik obey ada iman yang menyatakan, ya saya mau ikuti perintah Tuhan. Dan implikasi dari pemimpin yang menaati perintah Tuhan, implikasinya adalah umat melihat, ya, the people feared the Lord. Nah, ini yang membedakan dengan orang-orang sebelum pembuangan. Mereka sadar, mereka bertobat. Mereka di sini dalam pengertian umat, ya. Pemimpin bertobat menjadi apa ya? Menjadi semacam, bukan prototipe, menjadi semacam apa ya? Berkatlah bagi umat supaya umat bisa bertobat, ya. Baru setelah itu Hagai berbicara kepada umat, ya. Panjang lebar berbicara kepada pemimpin, baru ayat 13 berbicara kepada umat. Spoke to the people. Apa pesan Allah kepada umat? I am with you, declares the Lord. Aku bersama engkau, kata Tuhan. I am with you. Saudara sekalian, kata I am di situ itu menggambarkan pengalaman Musa. Aku adalah aku. Ya, di situ muncul kembali gambaran I am. Ya, jadi Allah yang menyampaikan firman kepada Musa, ternyata Allah yang sama menyampaikan firman kepada umat. I am with you. Muncul kata itu kembali, aku adalah aku. Lalu apa yang terjadi? Apa bukti Allah bersama umat? Ayat 14 buktinya. Allah yang menggerakkan semangat Zerubabel. Allah yang menggerakkan semangat Yosua. Allah yang menggerakkan semangat orang-orang yang tertinggal di situ, yang kembali hadir di Yerusalem itu. Implikasinya adalah mereka bekerja, ya, 14C. Ya. They come and work on the house of the Lord of hosts. There. Lalu pembangunan itu dikerjakan atau mereka mulai bekerja itu di hari ke-24 di bulan itu, ya. Jadi di sini hari pertama firman disampaikan, hari ke-24 umat bekerja. Ya, kita tidak mencatat hari kedua sampai hari ke-23 apa yang dilakukan. Kita tidak mencatat. Ya, hari pertama Allah menggerakkan spirit, tapi pembangunan dimulai ke-24. Ya. Asumsi saya disitulah muncul peran kepemimpinan Zerubabel di situ dan seterusnya, ya. Nah, apa yang bisa kita refleksikan dari bagian ini? Yang bisa kita refleksikan pertama-tama, teman-teman, di sini kita lihat bagaimana untuk pertama, ya, untuk saya mau masuk ke bagian ini, ya. Untuk melihat umat jatuh, Allah itu tidak tega. Allah tidak tega melihat umatnya jatuh. Sebelum umatnya jatuh, Allah mengirim pesan. Sebelum umatnya jatuh, Allah mengirim pesan melalui nabinya, melalui firman-Nya. Itu yang pertama. Mari kita sadari bahwa Allah kita Allah yang penuh kasih kepada kita. Kita bisa gagal seperti umat Israel yang kembali dari pembuangan. Tetapi lewat teks tadi kita lihat bagaimana Allah tidak menghendaki kita jatuh. Ia istilahnya apa, ya? Mengintervensi kita lewat firman. Ada Hagai yang menyampaikan firman. Lalu refleksi yang kedua, teman-teman sekalian, untuk membangun sesuatu, to rebuild something, we need a leader. Kita membutuhkan pemimpin. Mungkin engkau ingin membangun kembali kelompok kecil yang hancur, entah karena faktor eksternal, pandemi dan seterusnya, atau memang faktor internal, memang pertobatan di kampusmu sulit terjadi, butuh pemimpin yang menggerakkan itu. Ya. Pertama-tama firman ini sampai kepada pemimpin.
dan pemimpin yang taat. Ya, pemimpin yang bisa consider apa yang terjadi di sekitarnya. Pemimpin yang bisa consider, bisa memahami, menyadari apa pesan Tuhan. Ya. Kalau bahasa John Stott, pemimpin yang memahami dunia dan pemimpin yang memahami firman Allah. Kedua ini digabungkan. Mari kita lihat kondisi di kampusmu masing-masing. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Untuk rebuild something, membangun kembali, dimulai dari pemimpin yang taat. Mari kita punya respon seperti Zerubabel, seperti Yosua, ketika Tuhan mengintervensi kita, ketika Tuhan menyuruh kita bertobat, ketika Tuhan menyuruh kita melihat sekitar kita, melihat pesannya, Zerubabel dan Yosua berkata, saya mau mengikuti Tuhan. I am obey. Aku mau melakukan. Lalu implikasinya adalah umat melihat dan mulai bergerak di situ, mulai bergerak. Itu refleksi kedua, kalau saudara ingin rebuild something, itu dari pemimpin. Ya. Alkitab yang lain menegaskan bagian ini. Ketika saudara ingin membangun spiritualitas saudara dan saya, maka pemimpin yang pertama yang obey, yaitu Yesus Kristus sendiri. Dia obey, dia taat sampai mati di atas kayu salib. Dialah yang akhirnya membuat iman kita bisa tumbuh, spiritualitas kita bisa tumbuh. Terakhir, rekan-rekan, refleksi kita. Dalam rebuild, dalam membangun kembali apa yang hancur, Allah tidak tinggal diam. Allah berkata, I am with you. Ya, kata I am. Aku adalah aku yang disampaikan kepada Musa, disampaikan kepada umat yang kembali dari pembuangan, juga Allah yang sama yang beserta kita. Apa bukti Allah beserta kita? Kalau dari kitab Hagai kita lihat bagaimana Allah menggerakkan, stir up, membangunkan kembali. Ya, kalau rekan-rekan punya sahabat yang juga punya passion yang sama untuk membangun kelompok kecil, mari tafsir itu sebagai bentuk Allah memelihara persekutuan saudara. Ada rekan yang ingin berdoa bareng saudara, rekan yang punya mimpi membangun PMK yang sama. Mari kita tafsir itu sebagai Allah yang bekerja, stir up, ya, membangun kembali, menaruh kembali keinginan membangun itu. Saudara tidak sendiri. Allah bekerja. Oke. Ya. Kepemimpinan di sini ada 3 hal yang kita refleksikan. Saya simpulin ya. Pertama, Allah tidak ingin melihat umatnya jatuh. Allah intervensi. Ya. Allah tidak ingin umatnya jatuh. Yang kedua, untuk membangun kembali, dimulai dari pemimpin. Kita lihat teladan Yesus, dia obey, taat sampai akhir, sehingga dia bisa membangun kembali kehidupan kita. Atau dalam bahasa teologi kita berkata, kita punya hidup yang baru. Ketiga, sebagai pemimpin, mari kita ingat, Allah juga bekerja, membangunkan, atau memberikan semangat kepada orang-orang, sehingga kita bisa bekerja sama dengan mereka untuk membangun kembali. Oke. Camkan ini, sebagai pemimpin, lihatlah, consider apa yang ada di sekitar kita. Lalu lihat apa yang Allah sampaikan. Consider your ways, lihat sekitarmu, consider God's ways, apa yang Allah sampaikan. 2 hal ini kiranya bisa saudara nikmati, bergabung bersama. Sehingga saudara bisa berkata, saya siap Tuhan. Aku mau taat. Ya. Kiranya firman malam ini menolong saudara sekalian untuk menikmati beberapa refleksi tentang kepemimpinan yang akan lebih kaya nanti saudara akan nikmati 3 minggu ke depan ya. Sebagai penutup, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Dialah firman yang kami pelajari pada sore ini.
kami diskusikan, kami dengarkan, kami resapi, itu bisa menolong kami melihat bagaimana Allah tidak ingin melihat umatnya hancur. Allah memberikan intervensi lewat firman-Mu supaya kami bisa tumbuh, bisa hidup, bisa berkenan kepadamu itu. Dan tolong kami dalam membangun sesuatu yang Tuhan inginkan. Biarlah kami sebagai pemimpin-pemimpin, kami terlebih dahulu taat. Kami terlebih dahulu taat. Dan tolong kami bisa melihat kondisi sekitar kami, bagaimana Allah menggerakkan mereka, juga memiliki hati yang sama dengan kami, kerinduan yang sama dengan kami. Dan bagaimana kami bisa melihat kondisi sekitar kami. Kami belajar untuk berlutut memohon ampun, dan belajar mendengar apa firman-Mu. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Mas Pur yang telah menyampaikan firman Tuhan bagi kita hari ini. Dari firman Tuhan tadi, aku menikmati bahwa seperti bangsa Israel yang mengalami berbagai halangan dan hambatan dalam membangun bait Allah, mungkin kita juga banyak mengalami hambatan dan pergumulan dalam pelayanan kita, hingga mungkin membuat kita lelah dan ingin menyerah, atau mungkin menunda-nunda dan menolak untuk melayani. Mari mengevaluasi dan menata ulang hati serta komitmen kita kepada Tuhan. Mari minta Tuhan untuk memimpin dan memurnikan hati kita, serta mengarahkan pandangan kita untuk taat kepada pekerjaan yang diberikan Allah kepada kita. Aku mengajak kita untuk menyanyikan Murnikanku. Kepada Mas Pur, aku persilahkan untuk menutup ibadah PMKJ hari ini di dalam doa.
Kita berdoa ya. Bapa, kami bersyukur kami boleh menyelesaikan persekutuan hari ini, tapi biarlah firman-Mu terus bekerja dalam hidup kami. Tolong kami memiliki kemampuan, kesanggupan, kesempatan untuk consider, memperhatikan, mengarahkan pandangan kami kepada sekitar kami. Apakah ada yang salah? Dan memperhatikan firman-Mu ya Tuhan, sehingga kami bisa berkata, aku siap melakukan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, persekutuan dengan Tuhan Yesus, dan pemeliharaan dari Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih kepada Mas Pur yang telah menutup ibadah kita di dalam doa. Ibadah kita kali ini telah selesai. Aku kembalikan kepada pengurus. Terima kasih teman-teman buat kehadirannya. Sampai jumpa di Bible Study minggu depan. Jangan lupa ajak pelayan PKK, calon PKK, dan lain sebagainya ya. Terima kasih Kak. Terima kasih. Ya, Selamat. sama. Selamat malam sih. Buat teman-teman pelayan, kita ada doa pelayan. Baik Kak. Oke, Vine.